Assalamualaikum, selamat sore. Posisi kita ada di jaring-jaring, bukan? Kita ada di jembatan. View-nya Sungai Palu. Sungai Palu itu membentang dari selatan ke utara, bermuara di Teluk Palu. Kita berada di Jembatan Kasubi. Channel Dedi Sapa Teman. Kesempatan kita memang petang hari, dan kita hari ini buat konten di jembatan. Kali ini kita nge-review jembatan, bukan, nge-review sungai juga bukan, tapi kita ketemu teman. Teman ini sebenarnya pura-pura lupa atau dia memang benar-benar nggak ingat. Dikenalin dulu, Mas Halo Bang. guys, Ya. perkenalkan nama saya Roy, bukan Roy, biasa dipanggil Nobi Setio. Jadi teman-teman bisa sapa Nobi aja, biar lebih akrab. Nobi Setio. Nobi Setio. Nobi Setio. Iya, betul sekali. Posisi kita petang hari, sore hari. Abang Nobi saya panggil. Abang Ya. Nobi ini sedang bersepeda. Kebiasaan bagus. Ini hobi atau memang dia nggak punya kegiatan? Coba kita ulik lebih dalam dan lebih jauh. Kegiatan sehari-hari. Sehari-hari sampai saat ini masih proses penyelesaian studi di Unpad. Kebetulan sore tadi lagi kosong, jadi kita sambil cari keringat lah, menikmati senja, datang ke Kasubi ini. Soalnya tempatnya keren di sini. Siap. Saya cari tahu lebih dekat, lebih akrab. Bang Nobi ini statusnya berarti mahasiswa Mahasiswa. di salah satu perguruan tinggi di Palu, Sulawesi Tengah ya. Siap. Ya. Teman kita sapa di jembatan, bukan penunggu jembatan, Nobi namanya. Si Abang Nobi bersepeda. Ini Ya. hobi, kebiasaan baik. Ini hobi naik sepeda atau atlet sepeda? Kalau dibilang atlet sih bukan, cuman kebetulan dari tahun 2016 saya kebetulan jalan-jalan di Lombok. Ya. Di sana tinggal ngekos. Cuman karena kurang kendaraan, jadi saya ambil alternatif sepeda. Dan disitulah awalnya saya mencintai sepeda dan menjadi hobi sampai saat ini. Karena kebetulan saya kurang kendaraan untuk transportasi, jadi saya coba cari cara bagaimana supaya tidak jalan kaki toh. Ya. Jadi saya lihat sepeda itu salah satu alat transportasi yang bikin cepat juga sampai ke tujuan, walaupun gimana ya, sedikit mengeluarkan energi lah, keringat juga, tapi bikin sehat gitu. Sip. Bang Nobi kan berdomisilinya di Sulawesi Tengah, Ya. di Palu ya? Kebetulan saya KTP Sigi. Oh, KTP Sigi sama Iya. kita bro. Iya. Saya juga punya KTP Sigi. Di Lombok ngapain ya waktu itu? Di Lombok kebetulan mewakili Unpad, khususnya fakultas saya pertanian, mengikuti salah satu program namanya Permata, Ya. pertukaran mahasiswa Nusantara. Jadi saya di sana ikut program itu 1 semester, kebetulan di Universitas Mataram. Iya, gitu. Jadi dari sana bukan bakat, tapi memang kecintaan terhadap sepeda timbul di sana. Iya, betul sekali. Kita ketemu teman baru kita, Nobi, pencinta sepeda. Judulnya apa? Pencinta sepeda. Kita lanjutkan. Status teman kita ini, Nobi Setio, adalah pelajar, student, mahasiswa. Iya. Menjelang akhir episode di kampus ini, Gimana? sudah akan mengakhiri suasana belajar di kampus. Kebetulan untuk pelajar sebenarnya sudah dari 2 tahun lalu sih. Cuman karena kebetulan ada beberapa kegiatan, ada tawaran kerja juga dari beberapa tempat. Kebetulan saya tepatnya habis gempa waktu itu. Itu kebetulan banyak NGO yang ada di Palu, dan kebetulan ada beberapa teman yang ya panggil lah untuk gabung sekalian, ya paling tidak ada uang jajan gitu. Jadi udah nggak ada mata kuliah, dan sampai saat ini
sedikit lagi sudah mau selesai. Jadi ceritanya kamu statusnya mahasiswa yang sudah menggantung. Sebenarnya sudah harus disudahi. Ya, betul. Cuman karena waktu itu kejadian gempa di sini ya, di daerah sini, lalu juga sekarang ada pandemi. Durasinya lebih panjang, menunggu untuk disudahi. Betul sekali. Generasi pandemi saat ini, generasi pandemi ya, mahasiswa, entah itu pelajar juga, semuanya bergantung pada aplikasi. Kamu tidak termasuk di dalamnya. Kebetulan ada beberapa kegiatan yang ikut juga di Zoom, tapi untuk efektifnya sih sebenarnya lebih bagus tatap muka, karena lebih bagus menatap langsung daripada hanya di layar kan. Lebih bagus menatap daripada menyimak. Ya, betul sekali. Siap. Abang Nobi, Ya. kalau IQ-mu, saya tidak melihat kamu pintar atau sedikit goblok. Oke. Kamu di mana posisinya 1 sampai 10? Ya 7-8 lah. Kamu prestasi nakal ada? Kebetulan enggak ada. Prestasi apa yang pernah kamu ukir di kehidupanmu sampai sebatas usia sekarang? Prestasi apa ya? Paling tidak di kampus pernah jadi ketua salah satu organisasi, itu saya rasa cukup membanggakan, karena jarang lah anak-anak dari daerah yang turun ke Palu paling tidak bisa bergaul, bisa bergabung atau mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Paling tidak itu sih. Anak muda yang punya obsesi mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Jangan-jangan dia punya ilmu kanuragan. Mata kuliah sudah selesai. Sore hari ada di jembatan Kasubi naik sepeda. Naik sepeda sore-sore, hobi, kebiasaan baik. Sepedanya asal usulnya dari mana? Sepedanya? Ya, Sepeda gimana ya? Gimana jelasinnya ya? Kebetulan sore-sore juga sih sebenarnya. Iseng-iseng buka HP dan lihat-lihat di sosmed, di Facebook kebetulan itu ada yang jual sepeda, dan itu menurut saya untuk ukuran mahasiswa terjangkau lah. Jadi saya coba chat sama yang punya, kebetulan dia jual kan. Saya chat bla 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 bla. Ternyata kebetulan ada sedikit tabungan, jadi langsung dibeli sepedanya. Karena paling tidak terjangkau lah untuk kantong mahasiswa seperti saya. Kalau menurut Bang Nobi, Ya. waktu kamu ada sedikit tabungan, terus ada peluang untuk membeli sepeda kesukaan kamu, sepedanya sesuai dengan karakter atau sesuai dengan keinginan kamu? Artinya begini, kalau menurut saya keinginan itu sebenarnya lebih lagi sebenarnya. Cuman ya artinya ini kebutuhan, paling tidak bisa lah sudah dipakai gitu. Tidak perlu yang terlalu gimana besarnya, yang sepedanya lebih bagus, paling tidak sesuai kantong dan sesuai kebutuhan. Siap. Jadi kesimpulannya sesuai kantong dan sesuai kebutuhan. Ya. Tidak harus mahal, Tidak harus mahal. tidak harus bergaul dengan komunitas. Sebenarnya perlu juga komunitas, cuma paling tidak kita lihat dulu komunitas yang welcome sama yang tidak harus sepeda-sepeda yang mahal. Jadi kebetulan saya juga ada di komunitas dan itu sangat welcome untuk semua jenis sepeda, dan bisa lebih keakrabannya lebih ada di dalamnya. Lebih akrab, lebih dekat dengan Abang Nobi. Kalau boleh tahu, Abang Nobi ini domisilinya di mana? Kebetulan saya domisili di Sigi, tepatnya di Kecamatan Nokilalaki di ujung sana. Kalau pagi-pagi di sini sebenarnya kelihatan ke Gunung Nokilalaki. Jadi saya di lerengnya. Saya jelasin. Gunung Nokilalaki salah satu gunung yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Ya. Tepatnya di sana ya, di sebelah timur Teluk Palu. Ya. Jadi kalau kita bertengger, kita berdiri di pagi hari, kelihatan menjulang tinggi gunung. Benar? Ya, betul. Nah, Abang Nobi, kita lebih dekat tadi. Ya.
di Palu, bertempat tinggal di Palu, berarti sudah pindah dari sana? Kebetulan kalau domisilinya tetap di Palolo di Nokila lagi sana. Cuman karena kebetulan sekolah di sini, jadi tinggalnya di sini. Orang tua di sana? Orang tua di sana. Dari beberapa bersaudara nih, Abang Nobi? Kebetulan saya 4 bersaudara dan cowok semua. Ya. Saya yang pertama. Si bungsu, si pencinta sepeda. Kita gali tentang sepeda. Tentang sepeda nggak ada masalah. Sesuai dengan kantong, harga mahal murahnya nggak penting. Yang penting sesuai kebutuhan. Pengalaman naik sepeda, pengalaman terburuk. Pengalaman terburuk naik sepeda. Ya pernah itu saya satu kali ikut hari Minggu pagi. Begitulah sebutnya. Kita kebetulan ada komunitas juga. Itu kebetulan sebelum pandemi itu kita hampir tiap akhir pekan lah, Sabtu atau Minggu kita ada fun bike kebetulan komunitas kita lebih ke memperkenalkan alam di sekitar kota Palu. Jadi pada waktu itu kita lagi sepeda dan itu di bukit-bukit, tepatnya di bukit-bukit Hutan kota. enggak, dia lebih ke atas sana, atasnya Laswani gitu. Jadi pas sudah balik itu pada saat penurunan ban saya pecah. Ban saya pecah dan itu membuat syukurnya tidak sampai berakibat fatal ya untuk saya pribadi dan sepedanya. Cuma bannya saja yang memang pada saat itu robek. Jadi kebetulan siang-siang panas lagi, itu jadi salah satu pengalaman naik sepeda yang cukup Mengerikan. tapi itu jadi tantangan buat saya pribadi. Iya. Karena itulah seninya naik sepeda, pasti ada dapat hal-hal yang di luar kita Dugaan pikirkan ya, lah. di luar yang kita pikirkan. Iya. Jadi sebenarnya tidak harus menyesal kalau terjadi sesuatu yang gitu ya. Itu jadi pengalaman Jadi Bang Nobi lebih kuat dan lebih tangguh. ya pasti harus. Aksesori, kelengkapan berkendaraan dengan sepeda itu kan butuh biaya. Sempat dapat subsidi dari orang tua atau gimana? Kebetulan untuk sepeda sendiri, baik itu helm, sepatu atau celana, itu dari tabungan sendiri. Yang kemarin saya bilang sebelumnya ada sempat ikut kerja juga, kerja freelance lah. Ya. Jadi itu semuanya tabungan sendiri, baik itu helm, segala macam yang tentang sepeda itu dari tabungan sendiri. Bukan termasuk kacamata ya? Kacamata juga, kebetulan baru beli sih. Iya, 2 pertanyaan terakhir. Hari menjelang maghrib di masjid sudah terdengar bunyi-bunyian. Kita pinjam kacamata Abang Nobi. Tampilan paling keren di petang hari di awal pekan ini bersama Abang Nobi. Ini kacamata baru dibeli, jadi kita coba kacamatanya. Ternyata cakep. Bang Nobi, Iya. sampai di sini ya. Kalau bersepeda itu untuk kesehatan juga iya, untuk kesenang-senangan juga iya. Untuk gaya-gaya bukan ya? Kalau gaya-gaya sih tergantung pandangannya orang ya. Kalau menurut saya pribadi, sepeda itu salah satu alat olahraga dan jadi hobi juga sih buat saya. Karena kalau untuk gaya-gayaan, bukan sepeda gaya-gaya. Ya, tadi sempat disentuh juga, sempat disentil juga untuk ya cari-cari keringat sore-sore. Iya. Berarti sepeda ini sepengetahuan Abang Nobi, ini Iya. kebutuhan. Kalau untuk sekarang sih menurut saya kebutuhan untuk olahraga ya, tepatnya. Untuk menjaga imun tubuh juga, apalagi di masa pandemi sekarang kan. Kita dianjurkan di rumah, tapi bagaimana juga ya di rumah terus. Paling tidak olahraga sepeda juga setidaknya sedikit membuat kita lebih bugar lah, tidak harus berkerumun kan, sepeda kan Siap. sendiri aja. Siap.
Dan untuk diketahui juga di wilayah daerah atau kota-kota yang besar, kota besar, ya, utamanya ibu kota, sepeda malah dianjurkan sekarang. Justru ada jalur drive untuk khusus sepeda. Bang Nobi, Oke. terakhir nih, harapannya untuk anak muda atau orang-orang yang belum punya sepeda, punya duit tapi nggak mau bersepeda, pesan-pesannya untuk mereka. Pesan-pesannya sih, kalau untuk apa ya, gimana sih, punya duit tapi Nggak mau keluar keringat dan nggak mau bergabung bersepeda. gitu. Kalau saya sih simpel aja sebenarnya. Itu tergantung niat juga sih. Pertama kan kita bersepeda untuk olahraga, dan semua jenis olahraga itu bisa jadi alternatif. Jadi kalau mungkin teman-teman yang mau bersepeda silahkan, monggo, karena bersepeda itu tidak dilarang. Ada juga yang bisa lari, Iya. terserah sih, tergantung kebutuhan teman-teman. Tidak harus bersepeda gitu. Yang penting kan olahraganya. Nah, gini, tentang kebiasaan sepeda, menurut Abang Nobin, ini termasuk kebiasaan olahraga, hobi yang mahal atau sederhana, murah saja? Kalau untuk orang-orang yang menjadikan itu suatu apa ya, gaya-gayaan, itu bisa jadi hobi yang mahal. Tapi kalau kita untuk kebutuhan olahraga, saya kira enggak sih, cukup lah, boleh lah. Karena kebanyakan yang orang-orang pikirkan jet sepeda itu dari harganya, dari modelnya, jadi kelihatan lebih mahal. Cuma kalau saya pribadi itu tergantung dia punya kebutuhan. Kalau kayak saya kan kebutuhannya itu olahraga, ya paling tidak sudah bisa dayung seluruh keringat, ya cukup lah. Jadi tidak perlu mahal. Terakhir sekali, kita kan posisinya di Kabupaten Sigi, Ya. lalu juga di daerah yang kalau dibilang pasti bencana, iya. Harapannya ke depan sebagai anak muda putra daerah Sigi. Harapannya khususnya untuk pemerintah berarti ya. Untuk pemerintah, untuk kita masyarakat Kabupaten Sigi. Harapannya untuk masyarakat Kabupaten Sigi pada umumnya lebih apa ya? Karena kita temanya hari ini olahraga, jadi saya ambil Kok harapannya dia yang kontrol temanya ya? harapannya untuk teman-teman yang mungkin mager di rumah, ayo bersepeda atau apapun itu, teman-teman, yang penting bisa berolahraga. Paling tidak menjaga imun tubuh teman-teman supaya tidak gampang terpapar oleh penyakit. Nah, ini penutup nih. Kita sudah ngobrol ngalur ngidul panjang kali lebar. Mohon diberi salam buat teman-teman yang menonton, yang menyaksikan bincang-bincang seru di jembatan Kasubiar ini. Oke, halo teman-teman Dedi Sapa Teman. Terima kasih sore ini sudah berkesempatan untuk berbagi cerita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain biar cerita sore ini boleh didengar oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Semoga disimak untuk channel Dedi Sapa Teman. Assalamualaikum. Lebih kuat, lebih bersemangat.